Ini aku jamin kalian semua yang nonton ini nggak bakal kuat ngelakuin ini. Itu nggak ada gunanya ya. Jadi push up itu cukup pelan, naik, pelan, naik. Nah, jadi buat cewek sama cowok nggak ada alasan lagi kalian mau bisa push up, nggak bisa push up, nggak bisa olahraga, cukup push up doang. Itu sudah melatih keseluruhan tubuh kalian. Nggak perlu angkat beban-beban berat, nggak usah. Ingat, kalian bukan atlet. Cukup bagusin badan kalian buat pakai baju itu, jadinya pas. Tapi aku jamin kalau kalian lakuin tutorial push up tadi, kalian pasti 100% bakal bisa push up ya. Oke, kita. Hai guys, aku Nugrah and welcome back to the channel. Oke, jadi kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana caranya ngelakuin push up dari nggak bisa sampai bisa ya. Tapi dan kita lanjut aja. Buat kalian yang mau tips push up, jadi aku bakal kasih tahu nih. Buat kalian yang benar-benar nggak bisa push up, aku bakal kasih tahu. Jadi ini bukan tips dari siapapun, tapi ini memang dari aku. Dan ini memang aku alamin, aku lakuin. Jadi kalau misalkan kalian cocok, bisa dicoba. Tapi pasti berhasil sih, karena beberapa orang sudah aku ajarin, dia sampai bisa push up gitu ya. Dan untuk yang pertama, kalian sudah pasti tahu kan, pasti orang ngelakuin wall push up. Jadi kalau untuk di aku, apa itu wall push up? Nggak ada push up di dinding itu nggak bakal berasa ya, karena nggak efektif. Jadi semua orang pasti bisa tuh, anak TK juga udah pasti bisa ya, namanya push up di dinding ya. Cuman buat orang-orang lemah doang yang push up di dindingnya. Oke, jadi buat kalian yang lemah, untuk langkah pertama buat bisa push up, kalian bisa langsung lakuin push up pakai bangku, kursi, atau apapun itu. Enggak ya, bercanda ya. Jadi kalau kalian bener-bener nggak kuat, kalian bisa lakuin wall push up. Ini buat cewek, buat cowok yang lemah, tapi yang gendut, yang nggak kuat, kalian bisa lakuin wall push up lah ya. Kalian bisa lakuin gerakannya kayak gini nih. Itu kalian bisa lakuin sebanyak 15 repetisi. Jadi 15 repetisi itu 15 kali, terus istirahat 1 menit dan lanjut lagi sampai 3 kali. Nah, 3 kalinya ini dinamakan sama set. Jadi buat kalian yang nggak paham tuh itu ya, 15 repetisi itu 15 kali push up-nya, setnya itu jangka istirahatnya. Jadi istirahat, nah lanjut lagi itu 1 set, nanti istirahat lanjut lagi itu ke set kedua. Nah kayak gitu ya. Kalau sudah level kedua, kalian bisa lakuin kayak gini nih. Nah, ini adalah push up di bantuan ya, push up untuk orang-orang lemah. Enggak bercanda guys ya. Nah, kalian bisa lakuin ini, tapi ingat kalian nggak boleh kayak begini. Itu nggak boleh, terus kayak begini juga nggak boleh. Pasti banyak yang bilang, gimana kok bisa push upnya bisa begini, bisa begini. Nah, kuncinya di perut kalian itu, perut dan juga kaki itu harus dikencangkan ya. Kalian nggak boleh lemahin di bagian tersebut, karena push up ini melatih keseluruhan. Semuanya itu dipakai dalam push up, jadi semuanya tuh dilatih, jadi harus dikencangkan semua ya. Contoh kayak gini nih, jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, harus pas, terus kencangkan, keraskan, lalu push up. Nah, kalau kalian masih nggak kuat, kalian bisa belajar yang namanya negatif push up nih. Turun aja pelan-pelan, terus kalau nggak kuat, berdiri lagi. Ulangin terus sampai 15 repetisi kayak biasa ya. Nah, kalau misalkan sudah capek, bosan, kalian bisa lakuin langsung gerakan yang ini nih. Nah, kalau sudah bisa ngelakuin yang push up tadi, kalian cukup lakuin 10 repetisi aja. Kenapa? Karena udah pasti berat ya. Dan ini udah pasti rasanya beda sama yang push up di tembok atau push up yang negatif tadi. Oke, dan kita bakal lanjut ke level ketiga, yaitu negatif push up. Oke, karena tadi kalian sudah bisa ngelakuin push up yang di bangku tadi, kalian udah pasti bisa ngelakuin yang namanya knee push up. Jadi push up pakai lutut kayak gini nih. Pakai lutut dilipat, terus kalian tinggal push up aja. Itu kalian sudah pasti bisa ngelakuin itu, karena lebih mudah, karena pakai lutut doang dan bebannya nggak begitu berat. Untuk selanjutnya, biar kalian bisa ngelakuin push up dengan sempurna kayak begini, kalian harus bisa melakukan yang namanya negatif push up. Jadi negatif push up itu kalian cukup lakuin 1 kali, turun selama mungkin. Boleh 5 detik, 6 detik, 10 detik,
Bahkan 1 jam juga boleh ya. Enggak. Kalau 1 jam patah tangan kalian ya. Dan untuk yang negatif push up, kalian bisa lakuin aja. Kalau aku mau kasih kalian cukup 15 kali lah. Dalam satu kali push up-nya itu boleh minimal 10 detik. Atau 5 detik dulu deh kalau misalkan kalian bener-bener nggak kuat ya. Kayak begini. Kalian bisa lakuin pelan, dan pelan. Oke? Lakuin lagi sampai 10 detik. Ingat, perut, kaki semua harus dikunci ya. Turun, pelan, dan pelan. Kalian bisa lakuin itu sampai 10 kali. Dan aku jamin, dalam waktu 2 tahun kalian bakal bisa push up. Wah, 2 tahun kelamaan ya. Enggak. Jadi kalian bakal bisa push up dalam waktu kurang lebih seminggu lah ya. Dan ingat, nah di sini yang banyak orang cedera ya. Jadi yang bikin tips push up itu nggak efektif di dada. Jadi kan push up ini sebenarnya melatih ke otot dada ya. Dan kalau misalkan ke tricep, ke tangan itu, tangan bagian bawah sini, itu melatihnya push up-nya tangannya harus rapat nih. Nah, kalau semakin lebar itu semakin fokus ke dada. Cuman banyak orang salah, dia biasa ngelakuin push up kayak gini nih. Itu adalah push up yang salah ya. Jadi kalau kalian lihat, tangannya dilipat ke samping kayak begini nih. Push up-nya dilipat ke samping, itu kemungkinan cederanya sangat besar karena bahunya itu nggak sinkron dia lipatannya. Nih kayak begini. Nah, kalian tinggal lakuin aja lipat ke 45 derajat ke bawah ya. Kalau misalkan rapat begini, itu yang dilatih adalah otot tangan bagian bawah. Nah, kalau misalkan ke samping, itu akan lebih fokus ke dada. Jadi kalian bisa lakuin ini rutin di rumah sampai kalian bisa push up. Ingat, negatif push up itu sangat membantu untuk menambah repetisi kalian dalam push up ya. Jadi kalau sudah bisa push up, kalian enak nih. Kalau sudah jago push upnya kayak gini, kayak aku nih ya, jago nih ya. Kayak gini push upnya nih. Itu adalah kalau kalian sudah mahir, nanti kalian bakal bisa ngelakuin itu. Mau sampai berapapun pasti kuat, karena kuat itu bisa karena terbiasa. Jadi buat kalian yang mau silahkan dicoba. Dan jangan lupa dikasih jeda istirahat. Jadi fungsi istirahat itu biar kalian bisa ngelakukan di setiap gerakan itu secara maksimal. Bukan sekedarnya kayak, yang penting aku bisa ngelakuin, hitungannya nggak perlu, enggak. Jadi kalian juga nggak perlu push up sampai 1000 kali, 100 kali, itu nggak penting. Kalau misalkan push upnya begini, itu nggak ada gunanya ya. Jadi push up itu cukup pelan, naik, pelan, naik. Nah, jadi buat cewek sama cowok nggak ada alasan lagi kalian mau bisa push up, nggak bisa push up, nggak bisa olahraga, cukup push up doang. Itu sudah melatih keseluruhan tubuh kalian. Dan aku ngos-ngosan nih. Jadi kalau misalkan kalian mau latihan, cukup dengan beban badan aja. Push up itu banyak variasinya, ada diamond push up, biasa regular push up, white push up, terus tiger bench push up nih yang kayak begini nih. Ini aku jamin kalian semua yang nonton ini nggak bakal kuat ngelakuin ini. Jadi intinya tergantung kalian mau atau enggak, kalian niat atau enggak. Kalau kalian nggak niat, otomatis kalian nggak akan bisa yang namanya ngelakuin olahraga, nggak bisa punya badan bagus. Sebenarnya nggak perlu badan yang gede atau bagus-bagus banget, cukup pakai baju pas, sudah itu doang. Nah, jadi itu dia buat kalian bisa lakuin ini di rumah. Ini pasti membantu lah sebenarnya kalau kalian benar-benar niat, terus mencoba terus, nggak bisa menyerah, kalian pasti bisa. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, masih nggak bisa setelah nonton video ini, nggak bisa push up setelah ngelakuin step by step ini, berarti kalian memang lemah ya. Misalkan kalian nggak bisa, itu nggak mungkin lah, pasti bisa kalau niat ya. Dan kalian nggak perlu push up sampai 1000 kali, 2000 kali, bahkan sampai 100 kali, itu nggak penting. Karena bukan hitung kuantitas, bukan hitung banyak push up-nya, tapi hitung kualitasnya. Kok percuma kalau kalian push up-nya banyak, tapi cuman setengah, itu nggak bakal efektif ya. Jadi lebih bagus push up-nya itu cuman 10 kali, tapi gerakannya itu full range of motion. Lagi nih ya, nih. Kalian boleh lakuin ini 5 kali, asal benar, daripada kalian ngelakuin setengah-setengah kayak gini. Ini bener-bener nggak begitu efektif lah di badan kalian.
Jadi jangan juga di kepala kayak gini, itu sakit. Kalian bisa harus sejajar sama dada kalian, oke? Turun sebawah mungkin dan naik dengan kekuatan sekuat kalian sendiri. Kalian bisa bayangin lagi dorong bumi gitu ya ke atas, dan selamat mencoba. Oke, jadi ya sekarang aku mau mandi dulu karena aku mau makan, dan nanti aku makan bakal liatin nih. Jadi makanan aku nih apa ya? Jadi aku cuma makan putih telur, habis itu nanti aku bakal lanjut lagi buat makan sayur ya. Dan untuk hari ini aku sekali doang makan nasinya pas pagi karena buat cari tenaga. Jadi malam siang itu nggak makan nasi lagi. Oke, buat kalian semua silahkan mencoba. Pokoknya kalau sampai kalian masih nggak bisa push up habis nonton video ini, fix kalian lemah. Oke, jadi malam ini cuma makan sayur doang. Jadi ini daun singkong direbus karena aku mau ngurangin berat badan dulu. Jadi buat ngecilin pipi ya, karena pipi aku sudah besar. Jadi aku malam ini cuma makan sayur. Tadi sudah makan putih telur dan juga makan ikan ya untuk proteinnya. Jadi protein harus tetap terjaga. Jadi langsung aja kita makan ya. Oke, jadi ini aku sudah mandi dan sudah bersih. Jadi tinggal makan doang. Untuk malam ini terakhir makan sayur. Dan tadi sudah aku kasih tutorial push up-nya ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana cara push up, kalian bisa langsung aja dilakuin dan harus sabar ya, karena nggak bisa sehari langsung bisa gitu ya. Jadi memang harus butuh proses. Semua itu harus sabar, nggak bisa kayak kalian tiba-tiba langsung hari ini nyoba push up, tutorialnya langsung bisa push up. Tapi aku jamin kalau kalian lakuin tutorial push up tadi, kalian pasti 100% bakal bisa push up ya. Oke, kita lanjut makan aja ya. Jadi ini ya sayur rebus, nggak ada rasanya ya rasa daun hambar. Rasanya manis. Buat kalian yang bilang kenapa videonya di akhir harus ada makannya ya, karena memang yang disuka tuh yang kayak gini nih. Jadi di habis video aku ngasih tips olahraga gitu ada makannya, karena di makan ini aku bakal jawab sedikit-sedikit pertanyaan kalian gitu. Dan kalian juga ada yang nanya, itu bagusnya di cutting dulu badannya karena sekarang sudah kegemukan. Sebenarnya aku nih nggak gemuk, ini nih apa, gimana ya jawabnya, aku nih lagi bulking, jadi buat memperbesar badan. Dan nggak ada itu istilah harusnya lean bulking bang biar badannya bagus, nggak bisa. Jadi kalau lean bulking pasti nanti hasilnya tuh kayak nggak maksimal, berat badannya nggak mau nambah karena memang susah. Jadi setiap badan itu pasti naik lemak, naik otot, naik air, itu udah pasti. Jadi ya mau gimana lagi, namanya bulking ya harus gede, memang harus besar badannya. Kalau dikecilin itu gampang. Dan ini aku bukan lagi cutting ya, jadi buat maintenance aja. Karena kalian bisa lihat nih pipi aku udah gede banget ya, tapi ini udah kecil tau. Jadi ya itulah, ini ngomong kebanyakan jadinya nih. Intinya kalau kalian mau bulking, fokus bulking buat yang kurus ya, nggak usah takut. Tapi nanti makan nasi jadi gendut berlemak, aish. Serius, buat yang ectomorph kayak aku nih, kurus itu gampang. Kalian gak usah takut yang namanya kurus. Nggak takut tuh kurus, gak usah takut yang namanya gemuk, karena badan kalian tuh nggak bakal gemuk, percaya deh sama aku. Badan kalian tuh bakal segitu-gitu aja. Gemuk juga paling ya perutnya doang buncit, itu ya karena kalian nggak kardio, latihannya kurang keras. Tapi kalau sudah defisit kalori, badannya bakal jadi lean banget itu. Badan aku aja sudah terbentuk nih, lihat tuh. Sebenarnya ya kalian tuh intinya tuh konsisten, nggak bisa hasilnya tuh nggak bisa sebulan, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, itu nggak bisa. Hasilnya itu pasti ada,
Tapi butuh proses, jadi harus tetap sabar dan dijalanin ya. Terutama nih buat kalian-kalian yang masih sekolah kayak SMP, terus SMA, kan kalian masih ikut orang tua nih. Jadi sambil aja olahraga. Soalnya kalau kalian mulai nanti pas sudah lulus, sudah agak tua, itu metabolismenya agak susah. Cuman ya kalistenik aja, nggak perlu angkat beban-beban berat, nggak usah. Ingat, kalian bukan atlet, cukup bagusin badan kalian buat pakai baju itu jadinya pas, biar mewing ya. Nah, jadi aku kayaknya bakal rutin bikin video kayak gini. Jadi buat kalian bisa langsung komen aja ya, mau video tips-tips apa lagi ya. Bisa silahkan langsung komen aja di bawah sini ya. Dan satu lagi, buat kalian yang mau push up, ingat, jangan pernah dilurusin. Ini harus kuulang-ulang ya, karena banyak orang yang salah. Ini tips ya, jangan push up itu dilipat ke samping begini. Karena aku sudah ngomong di awal video tadi, tapi aku tetap ingatin karena ini yang sering banget orang cedera nih kayak gini. Itu bahu kalian nanti bisa tercopot tuh. Karena dia harusnya 45 derajat. Kayak gini. Jadi buat kalian hati-hati, karena kita olahraga itu cari badan bagus, cari sehat, bukan cari penyakit. Banyak orang yang dipaksakan, ujung-ujungnya sakit, cedera, terus malah keluar duit buat berobat. Oke? Sopan terakhir, jadi hari ini aku makan nasi tadi cuman sekali ya, karena memang jujur aku lihat muka aku di video juga sudah bulat banget ya. Di sini ada double chinnya, jadi ya harus dikurangin dulu, maintenance dulu. Dan kalau sudah pipi aku agak dirusan dikit, aku bakal bulking, lanjut lagi bulking ya. Tapi ya nggak tahu bakal tercapai atau enggak, ya mudahan aja tercapai ya. Oke, sudah habis. Alhamdulillah. Dan pasti kalian bakal berpikir tuh, kenapa nggak cutting dari sekarang aja? Jadi nanti 2025 badannya udah bagus. Nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa. Cuman kalau aku cutting, kalian lihat tangan aku, nanti tangan aku bakal kecil banget. Jadi aku nggak mau. Aku pengen tanganku agak gede dikit lah. Kalau cutting sekarang udah pasti tangan aku bakal mengempes ya. Pasti bakal kecil, tapi lebih terlihat ototnya. Cuman ya itu tadi, bajuku nggak bakal ngepres kayak gini nih. Ini kan ngepres nih, aku pengen lebih besar lagi lah, sedikit lah ya, walaupun susah sebenarnya ya. Cuman ya namanya itu tadi, percaya dengan proses. Semua pasti ada hasilnya kalau kalian lakuin sungguh-sungguh ya. Dan ayo, kita akan menuju 1 juta subscriber ya. Kayaknya malam ini 1 juta subscriber deh, kayaknya ya. Jadi buat kalian silahkan di komen, subscribe, dan juga jangan lupa di like video ini ya. Oh iya, buat kalian sekali lagi yang mau request video, silahkan request video apapun, karena sebisa mungkin aku bakal bikinin videonya. Dan itu aja video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next video, bye bye.